Selamat berjumpa kembali dengan channel Paretnolusi ya, Paretnolusi. Silakan cari channelnya. Kemudian hari ini ataupun pada kesempatan ini kita akan bahas tentang luas selimut kerucut. Inilah kerucut, yaitu suatu bagian benda ruang atau kerucut merupakan benda ruang yang mempunyai sisi lengkung. Adapun bagian kerucut adalah sisi kerucut. Ini adalah jari-jari alas kerucut. Tinggi kerucut yang miring ini adalah tinggi kerucut yang merupakan jarak dari alas ke puncak, sedangkan yang S adalah sisi miringnya adalah S merupakan itu garis pelukis. Ini merupakan garis pelukis kerucut. Dimana kalau coba kerucut kalau kita buka akan menjadi sebuah sektor lingkaran. Nah, ini kalau kita buka menjadi sektor lingkaran ataupun juring lingkaran. Ini menjadi juring lingkaran yang merupakan lingkaran baru yang dibentuk ketika kerucut dibuka menjadi selimut kerucut. Seperti ini. Nah, lingkaran besarnya ini. Nah, inilah menjadi sebuah ini lingkaran besar menjadi sektor ataupun juring dari sebuah lingkaran yang terbentuk jika selimut kerucut dibuka. Di mana jari-jarinya sama dengan S yang semula sisi miring ataupun garis pelukis menjadi jari-jari lingkaran besar. Berapakah luasnya juring ini yang merupakan luas selimut kerucut? Maka kita peroleh bahwa luas juring dibanding luas lingkaran besar sama dengan panjang busur yang merupakan keliling alas kerucut dibanding dengan keliling lingkaran yang besar tadi. Gitu ya. Sama dengan apa? Luas juring dibagi luas juring? Luas juringnya ya kita cari. Ini berapa? Luas lingkarannya besar adalah VS kuadrat. Karena apa? R-nya diganti dengan S. Hasilnya apa? Yang mula-mula S menjadi R, menjadi jari-jari lingkaran besar. Diperoleh sama dengan 2VR. Ini merupakan panjang busur yang merupakan keliling lingkaran alas kerucut yang besarnya 2VR karena R-nya adalah R kerucut dibanding 2VS. Mengapa? Karena ini adalah dari sini ke sini terus keliling sampai ke sini adalah merupakan keliling lingkaran besar yang R-nya merupakan garis pelukis kerucut yaitu S, sehingga 2VS. Selanjutnya kita kali silang 2VS kalikan luas juring, 2VS kali luas juring sama dengan VS kuadrat kalikan 2VR. Tentunya bahwa luas juring kita mana? Yang bagian kanan kita bagi bagian kiri. Luas juring adalah bagian ini VS kuadrat kali 2VR dibagi 2VS. Nah, ini VS. Mengapa SS? Karena S kali S. Nanti biar kita memudahkan. Jadi bagian VS kali S kalikan 2VR dibagi 2VS. Nah, ini 2VS. Jadi bagian kanan dibagi bagian kiri. Luas juring adalah istilahnya kalau ini menjadi koefisien dari luas juring, sehingga untuk membagi bagian kanan kita bagi sama-sama 2VR, kita bagi 2VR, hasilnya 1. Kemudian S yang 1 kita bagi S yang 1 lagi, hasilnya 1, sehingga tinggal VS kalikan R. Maka luas juring yang ini, luas juring yang terbentuk ketika kerucut dibuka menjadi selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran yang besar ini, lingkaran besar, sehingga besarannya nilainya adalah besaran VSR. Sehingga luas selimut kerucut ini ya sama dengan luas juring sebesar 2 sama dengan VRS satuan pangkat 2, yaitu VRS satuannya pangkatkan 2, itu luas selimut kerucut. Sebagai contoh selanjutnya, kita ambil contoh yang pertama. Diketahui jari-jari alas kerucut 3 cm dan tingginya 4 cm dan V-nya 3,14. Hitunglah luas selimut kerucut. Nah, ini setiap lingkaran jari-jarinya bukan kelipatan 7, berarti memakai V-nya 3,14. Nah, itu karena bukan kelipatan 7. Nah, kalau kelipatan 7 pakai 22/7. Selanjutnya
Diketahui R kerucut itu mempunyai jari-jari 3, tingginya 4, dan V-nya 3,14. Maka seperti ini. Nah ini, jadi R adalah 3, T-nya adalah 4, S-nya belum tahu. Maka kita perlu tahu bahwa segitiga ini yang terbentuk. Nah, cobalah kita bilang. Nah, segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, hingga mencari S-nya bagaimana? Karena sisi miring. Ini sisi siku-siku, R-nya juga sisi siku-siku. Maka kita perlu dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa S adalah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat, atau S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Maka kita langsung ambil akarnya saja. Maka S-nya adalah S akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan nilai R dan T-nya. Nah, kita peroleh S adalah ini, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh S sama dengan akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, sehingga dijumlahkan ini 9 tambah 16, diperoleh akar 25 S-nya, sehingga S-nya diperoleh 5 cm. Setelah S kita tahu nilainya berapa, besarnya berapa, baru kita bisa menghitung luas limut kerucut. Sehingga luas limut kerucut, kemudian rumusnya kita masukkan VRS, V-nya kita masukkan 3,14, ya, kemudian R-nya 3 cm dan S-nya 5, bukan T ya, maaf, bukan 4. Biasanya ada yang salah, 4 aja masukkan sebagai S, bukan, adalah S-nya adalah 5 karena merupakan garis pelukis. Kalau T kan tinggi kerucut, makanya S-nya 5 cm. Belum tahu, yaitu dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, sehingga berapa? Selanjutnya bahwa dikalikan hasilnya 3,14 kali 3 kali 5 diperoleh 41,7 cm persegi. Sehingga kita peroleh luas limut kerucut di atas adalah 41,7 cm pangkat 2. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Diketahui tinggi kerucut 24 cm, 24 cm, dan panjang garis pelukisnya 25 cm. P-nya adalah 22/7. Nah ini, mesti nanti ketemu, kalau udah ada halaman begini, mesti nanti R-nya ataupun itu adalah merupakan kelipatan 7. Jelas ini. Nah, kenapa? Udah menentukan V-nya. Mesti nanti luas limut kerucut nanti mencari R dulu, mesti ketemunya mengapa 2/7. Ini kan kita cara apa? Ini belum tahu mana R-nya. Maka untuk mencari luas limut kerucut harus mencari R dulu. Nah, gitu ya, karena ini R-nya belum ada. Selanjutnya diketahui kerucut T-nya 24 dan S-nya 25 cm, P-nya 22/7. Nah, gambar ini, nah seperti ini. T-nya udah tahu 24, R-nya belum tahu, S-nya udah tahu. Nah, kalau kita lihat seperti ini merupakan segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras untuk mencari R. Bagaimana R-nya kita tentukan, atau berapa besarnya R? Caranya seperti biasa, kalau R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nah, kalau mencari R adalah S kuadrat kurangi T kuadrat. Nah itu ya. Jadi sehingga kita peroleh hasilnya, kita masukkan nilainya berapa R-nya. R-nya itu kita peroleh dari 25. Mengapa 25? S pangkat 2 kurangi 24 pangkat 2. Maka kita peroleh bahwa R-nya adalah akar dari 625 dikurangi 576. Diperoleh berapa R-nya? Akar 49. Sehingga R-nya di akar ketemunya dari akar 49 adalah 7 cm. Ternyata R-nya 7 cm. Nah, itu. Nih, kelihatan kan? Nah, pakai 2/7 berarti dia sudah mengalamatkan nanti akan menjadi kelipatan 7 R-nya nanti. Sehingga berapakah luas limut kerucut? Kita hitung setelah R-nya ketemu. Nah, luas limut kerucut kita boleh VRS. Kita masukkan nilai-nilainya. P berapa? 2/7. R-nya sekarang 7, bukan T ya. R-nya adalah 7, baru kita peroleh. Dan S-nya 25, udah diketahui. Sehingga kita peroleh 7 bagi 7, 1.
Maka tinggal mengalihkan antara 25 dan 22. Itu adalah luas limit kerucutnya, tinggal mengalihkan ini. Yang terakhir yang tidak dibagi, yaitu tinggal kalau 7 bagi 7 kan 1, tinggal 22 dan 25. Sehingga kita peroleh 550 cm persegi. Sehingga jadi luas limit kerucut yang diperoleh adalah 550 cm persegi. Selanjutnya contoh yang ketiga. Luas limit kerucut adalah 188,4 cm persegi, sedangkan panjang garis pelukisnya adalah 10 cm dan P-nya 3,14. Nah, tentukan panjang jari-jari alas kerucut. Nah, ini panjang jari alas kerucut yang ditanya. Sedangkan P-nya 3,14, berarti nanti R-nya itu bukan kelipatan 7. Bukan kelipatan 7. Nah, ketahui. Nah, selanjutnya kita jawab bahwa diketahui luas limit kerucutnya 188,4 cm persegi, S-nya adalah 10, B-nya 3,14. Maka luas limit kerucut kita peroleh dengan rumus PRS. Kemudian nilai-nilai kita masukkan, luas limit kerucutnya berapa? 188,4 cm kita tanggalkan dulu, kita hilangkan dulu, dengan P-nya 3,14 kalikan R kalikan 10. Nah, ini kan apa? Karena P-nya 3,14, R-nya belum tahu, S-nya 10. Diperoleh 31,4 R. Mengapa? Karena 3,14 kali 10, maka ada bilangan desimal dikalikan 10, maka ini bergeser satu angka. Ini kali 10 bergeser satu angka, nih geser satu angka. Selanjutnya kalau 100 ya geser 2 angka, kalau kalian 100 ini gesernya ke sini, karena ini 10 gesernya satu angka. Kalau 1000 ya geser 3, 1, 2, 3, nggak ada, tambahin 0. Nah gitulah, karena ini kali 10 maka gesernya satu angka ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh 3,14 kali 10 diperoleh 31,4. R-nya yang kita cari belum tahu. Selanjutnya R kita peroleh adalah 188 bagian kiri dibagi dengan 31,4 sebagai koefisien R tadi, 31,4. Kita peroleh berapa? 6 cm. Jadi jari-jari alas kerucut adalah 6 cm. Selanjutnya contoh yang keempat. Nah, selembar kertas berbentuk setengah lingkaran dengan atau berjari-jari 14 cm akan dibuat menjadi kerucut, di mana V-nya 2/7. Nah, mengapa 2/7? Karena jari-jarinya kelipatan dari 7. Hitunglah panjang jari-jari alas kerucut yang terbentuk. Nah, seperti gambarannya, selanjutnya kita jawab bahwa diketahui lingkaran R-nya 14 cm dan B-nya 22/7. Gambarnya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Setengah lingkaran akan dibuat menjadi suatu kerucut. Berarti ini apa? Kerucutnya ya selimut kerucut, tidak mempunyai alas. Maksudnya alasnya ya belum ada, karena ini berupa selimut kerucut. Kemudian selanjutnya apa? Kita cari luas setengah lingkaran dulu. Nah, luas setengah lingkaran kita peroleh berapa? Setengah VR pangkat 2. R-nya berapa? 14. Maka kita peroleh setengah kalikan 22/7 kali 14 pangkat 2. Sebagai kita menghitung luas tengah lingkaran yang merupakan luas limut kerucut. Nah, kemudian berapa kita kalikan? Nih, setengah kalikan 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini 14 kali 14, bukan 14 kali 2. Ingat, ini banyak yang masih pengertian 14 kuadrat itu 14 kali 2, padahal 14 kali 14. Nah, kemudian kita bagi 7 dengan 14, kita peroleh 2. Kemudian yang kedua kita bagi dengan ini, diperoleh 1. Sehingga tinggal apa? 22 kalikan 14. Sehingga luas setengah lingkaran tadi adalah 22 kali 14, kita peroleh 304 cm persegi. Sehingga apa? Luas setengah lingkaran tadi merupakan luas limut kerucut. Untuk mencari jari-jarinya adalah begini.
Luas limit kerucut sama dengan luas tengah lingkaran. Berapa luas limit kerucut? Kita masukkan VRS, ini rumus luas limit kerucut VR kali S sama dengan berapa? 22 kali 14. Maka apa tidak pakai ini? Nah, coba nanti deh. Nggak pakai yang 304 boleh, tapi kita akan membagi dengan bilangan Pi tadi. Yang 22/7 akan lebih memudahkan daripada kita memakai yang 304. Lebih enak kita pakai 22 kali 14. Coba kita cek. Nah, ini berapa selimut tadi? 22/7 kali RR-nya belum tahu. S-nya berapa? S-nya yang merupakan 14. Yang merupakan S itu ini. S-nya ini adalah apa? S-nya adalah yang jari-jari lingkaran yang terbentuk yang besar tadi, asalnya tadi, yang setengah lingkaran tadi. R-nya ini merupakan S pengerucut yang terbentuk. Sama dengan 22/7. Sehingga apa? Nah, ini R sama dengan 22 kalikan 14 kali 7 kalikan silang 7 kali 22 kali 14, yaitu dibagi dengan 22 kali 14, sehingga diperoleh berapa? 22 bagi 21, 14 bagi 41, sehingga diperoleh R-nya adalah 7 cm. Nah, inilah mengapa memakai bukan 304 tapi pakai 22 kali 14. Boleh nggak pakai ini? Ya boleh, tapi kan kita lebih mudah kalau pakai yang 22 kali 14, sehingga kita sama-sama bagi dengan 22 dengan 22, 14 dengan 14.